Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Wassalatu wassalamu ala syafi'ina wa habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita melanjutkan kembali ulasan kita membahas topik tentang sholat sunnah dari kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madzhabil Imam Syafi'i. Pada bagian yang lalu kita membahas tentang sholat sunnah yang mengikuti sholat 5 waktu, sholat qobliyah atau sholat ba'diyah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas topik kedua, an-naflul ladzi la yatba'ul faraid, sholat sunnah yang tidak mengikuti sholat-sholat fardu. Ini sholat sunnah yang tidak mengikuti sholat-sholat fardu. Wa hadzal naflu yanqasimu aidan ila qismain. Jenis sholat sunnah ini terbagi juga ke dalam 2 macam. Nawafilu musammat zat awqatin muayyanah. Sholat sunnah yang disebutkan memiliki waktu tertentu, yang diberi nama memiliki waktu tertentu. Kemudian bagian yang kedua, wa nawafilu mutlaqah. Ini sholat sunnah yang mutlaqah anit tasmiyati wal waqti, ya, yang tidak diberikan nama khusus, tidak ada waktu khusus. Tidak ada nama khusus dan waktu khusus. Itu bagian kedua, ya. Jadi kita bahas dulu, ya, ini bagian yang pertama ini, sholat sunnah yang diberi nama, ya, dia punya waktu tertentu. Jadi an-nawafilul musammatu, ya, zatul awqatil muayyanah. Ya, sholat sunnah yang diberi nama yang memiliki waktu-waktu tertentu. Iya, yaitu yang pertama, awalan tahiyatul masjid. Ya, ini sholat sunnah tahiyatul masjid. Apa sholat sunnah tahiyatul masjid itu? Wa hiya raq'atani qabla al-julusi li kulli dukhulin ila al-masjid. Yaitu 2 rakaat sebelum duduk. Untuk setiap kali masuk ke dalam masjid. Jadi 2 rakaat, minimalnya. Sebelum duduk setiap kali orang masuk masjid. Meskipun sebentar dia keluarnya. Misalnya jamaah masjid di sini, Masjid Al-Mahrami, sholat maghrib. Nanti masuk waktu isya, dia mau berwudu. Sementara tempat wudunya di luar masjid. Maka nanti dia keluar masjid, keluar dari masjid maksudnya. Saat dia masuk kembali, tetap disunnahkan baginya untuk sholat tahiyatul masjid. Wa daliluha hadisul Bukhari wa Muslim. Dalilnya adalah hadis Al-Bukhari dan Muslim, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bersabda, fa idza dakhala ahadukumul masjid, jika masuk salah seorang di antara kalian dalam masjid, fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Maka janganlah dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Masuk masjid minimal sholat 2 rakaat sebelum duduk. Dan sholat apa saja sebetulnya, ya. Tidak harus sholat sunnah, bahkan sholat fardu juga boleh. Jadi misalnya kita masuk, orang sudah qomat sholat maghrib, dia langsung sholat maghrib 3 rakaat, dan itu sudah dianggap memenuhi tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan beliau melarang tidak duduk sampai menunaikan sholat setidaknya 2 rakaat. Makanya para penulis kitab sini mengatakan
Wa tahsulut tahiyatu bil fardh. Bisa terhasilkan sholat tahiyatul masjid itu dengan melaksanakan sholat fardu. Au bi ayyi naflin akhar, ataukah dengan apa saja sholat sunnah yang lain. Misalnya dia datang, ini di beberapa masjid itu kadang sudah ada timernya, sudah ada apa itu jam waktu hitung mundurnya. Nih kalau kita masuk masjid, berapa menit lagi qomat kita sudah tahu. Misalnya kita masuk qomatnya kurang 3 menit lagi. Sementara kita belum sholat qobliyah subuh misalnya. Nah, sholat qobliyah subuh itu kan pahalanya besar sekali sebagaimana yang kita sampaikan di beberapa pertemuan lalu. Kemudian kita berpikir ini kalau saya tahiyatul masjid tersendiri, baru kemudian sholat tahiyatul masjid itu nggak cukup waktunya. Karena tinggal berapa menit saja. Maka boleh kita mengerjakan sholat qobliyah subuh. Nah, itu sudah dianggap tahiyatul masjid. Tidak harus tahiyatul masjid itu sholat tersendiri. Atau misalnya sudah qomat baru sampai, maka boleh ya, langsung ikut sholat berjamaah fardu. Li'anna al-maqsuda alla yubadiral insanu julusa fil masjid bi ghairi shalah. Karena yang dimaksudkan itu agar tidak langsung orang itu duduk dalam masjid tanpa sholat. Gitu ya. Jadi bisa sholat apa sih? Baik, ikhwafillah rahimakumullah, itu yang pertama, ini sholat tahiyatul masjid. Ya. Kita lihat yang kedua, al-witr, sholat witir. Wahia sunnatum muakkadah. Ini merupakan sholat yang sunnah muakkadah. Sunnahnya sangat itu. Wa innama summiyat bidzalika li'annaha tuftamu bi rak'atin wahidatin ala khilafis shalawatil ukhra. Tidak lain dia dinamai dengan itu, ini dinamakan sholat witir karena dia ditutup dengan rakaat satu. Witir itu artinya ganjil. Ala khilafis shalawatil ukhra, yang berbeda dengan sholat-sholat yang lain. Sholat yang lain itu ya umumnya genap. Ya, kalaupun maghrib itu ganjil, tapi dia kan 3 rakaat. Nah, sholat witir itu bisa 1 rakaat. Bahkan kalau dikerjakan lebih dari 1 rakaat boleh, tapi tetap ganjil. Dan dianjurkannya itu tetap ditutup 1 rakaat. Dalam mazhab Syafi'i, kalau orang memilih sholat witir 3 rakaat, yang lebih afdol itu mengerjakannya 2 kali salam. Ya, dibandingkan yang 1 kali salam. Cuman yang lazim kita itu kerjakan di masyarakat, witir 3 rakaat itu sekali salam. Tahiyatnya sekali di akhir saja, dan salamnya sekali. Sementara yang afdol itu sebetulnya dalam mazhab Syafi'i, 2 rakaat salam plus 1 rakaat lagi. Minimalnya 1 rakaat. Rawat Tirmizi wa ghairuhu an Ali radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan lain-lain dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, innal witra laisa bihatmin ka salatikumul maktub. Sesungguhnya witir itu tidaklah wajib sebagaimana salat-salat kalian yang difardukan. Walakin sanna Rasulullah, tapi itu ini walakin itu pesan Rasulullah SAW, disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis lain disebutkan wa indahu wa inda Abi Dawud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmizi dan juga Imam Abu Dawud. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ahlal Qur'ani autiru, wahai ahlul Quran, berwitirlah kalian. Fa innallaha witrun hibbul witr. Nah, sungguhnya Allah itu witr. Witr tadi artinya apa? Harfiahnya ganjil. Kalau dikaitkan dengan Allah Ta'ala berarti Allah itu esa. Ya. Hibbul witr, dia suka sholat ini. Ini sholat witr. Dia menyukai sholat witr. Nah, kapan waktu pelaksanaannya? Waktu witr. Waktu pelaksanaan sholat witir itu ma baina sholatil isya'i wa tulu'il fajr. Di antara waktu sholat isya dan terbitnya fajar. Jadi sampai subuh batas.
Jadi habis sholat isya itu orang sudah boleh witir. Bahkan andaikan dia dalam suatu kondisi yang membolehkan menjamak sholat, habis maghrib dia sholat isya jamak, maka setelah itu dia boleh witir di waktu maghrib. Wal afdalu ayu akhiraha ila akhiri sholat. Yang afdol atau yang paling utama dia mengakhirkannya sampai penghujung akhir sholat malam. Di sholat malam apa saja, misalnya sholat tahajud, setelahnya ditutup dengan witir. Rawa Abu Dawud dan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan oleh Abu Dawud, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha 'azza wa jalla amaddakum bis-salatin wa hiya khairul lakum min humurin na'am." Sungguhnya Allah azza wa jalla memberikan kepada kalian suatu salat yang itu lebih baik untuk kalian daripada unta merah. Unta merah ini maksudnya harta dunia yang sangat mahal. Di dahulu itu orang Arab salah satu barang mewah mereka itu namanya unta merah. Kalau sekarang itu seperti mobil-mobil mahal ya, supercar lah. Karena unta merah itu langka, harganya mahal. Nah, kemudian Nabi SAW sampaikan, sholat ini, sholat witir itu lebih baik daripada itu. Wahiyal witr, ya, yaitu lebih sholat witir. Faja'alaha lakum fima baina isya'i ila tulu'il fajr. Ya, Allah Azza wa Jalla menjadikannya untuk kalian ya, pada apa yang ada di antara isya hingga terbitnya fajar. Warawal Bukhari wa Muslimun 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ij'alu akhir salatikum minal laili witra." Jadikanlah akhir salat kalian dari malam itu witir. Witir dianjurkan afdolnya menjadi penghujung salat, penutup salat malam. Tidak ada lagi salat malam setelah. Jadi afdolnya begitu ya. Hadza in rajal insan ayyakuma min akhir. Ini jika ya, diharapkan oleh manusia itu dia melaksanakannya di akhir malam. Ini dianjurkan dia sholatnya di akhir malam. Amma man khafa alla yaqum, adapun bagi yang khawatir tidak bangun, maka falyutir ba'da fardhatil isya'i was sunnati. Maka dia berwitir ya, hendaklah dia berwitir setelah fardu isya dan sunnah. Artinya setelah ba'diyah isya 2 rakaat dia melaksanakan witir. Jadi sebelum tidur. Ini bagi yang khawatir tidak bangun. Tapi yang optimis nanti bangun, lebih baik dia mengerjakannya di penghujung malam. Dasarnya adalah rawa Muslimun an Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man khafa alla yaquma akhiral laili falyutir awwalah." Siapa khawatir tidak bisa bangun di penghujung malam, maka berwitirlah di awalnya, artinya di awal malam. Awal malam tadi apa? Setelah sholat isya dan sunnah ba'diyah isya. Wa man tami'a ayyaquma akhirahu falyutir akhiral lail. Siapa yang sangat menginginkan bangun di akhir malam, maka berwitirlah di akhir malam. Fa inna salata akhiril lail masyhudah. Karena salat di penghujung malam itu disaksikan. Masyhudah di sini maksudnya ay tahduruhal malaika. Itu dihadiri oleh malaikat. Wa dzalika afdal, dan itu sabda Nabi SAW lebih afdal, lebih utama ya. Tapi tetap boleh dikerjakan sebelum tidur ya. Apalagi kalau khawatir tidak bangun. Bahkan itu termasuk di antara pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana riwayat Al Bukhari dan Muslim. Wa rawal Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ausani khalili bisalas." Ya, aku diberi wasiat oleh kekasihku. Khalil ini maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
sosok yang sangat dicintai oleh Abu Hurairah. Ini maksudnya adalah Rasulullah SAW. Jadi aku diberi wasiat oleh cintaanku itu bisalas dengan 3 perkara. Apa 3 perkara wasiat itu? Pertama, siyamu salasati ayyamin min kulli syahr, berpuasa 3 hari dari setiap bulan. Oke, ini wasiat kepada Abu Hurairah dan ini juga bisa berlaku untuk kita. Makanya usahakan berpuasa sunnah 3 hari setiap bulan. Wa raka'atai duha, dan 2 rakaat duha. Usahakan menjaga sholat duha minimal 2 rakaat. Yang ketiga, wa an utira qabla an arqud, dan berwitir sebelum aku tidur. Ai usolli al-witra qabla an anam, aku sholat witir sebelum tidur. Ya. Ini menunjukkan bahwa sholat witir boleh dikerjakan sebelum tidur. Ya. Wa aqallul witri rakaah, minimal witir itu 1 rakaat. Ya. Jadi kalau ada orang sholat witir 1 rakaat itu memang boleh. Hanya saja lebih bagus kalau lebih banyak lagi ya. Lakin yukrahul iktisaru 'alaiha, tapi dimakruhkan mencukupkan diri dengan itu, hanya mengambil 1 rakaat. Wa aqallul kamali 3 rakaat. Yang paling minimal kesempurnaannya itu 3 rakaat. Nah, 3 rakaat tadi bagaimana? Raka'atani muttasilatani summa raka'atun munfaridah. 2 rakaat yang bersambung, kemudian 1 rakaat sendiri. Jadi 2 rakaat salam, bangun lagi 1 rakaat salam. Wa muntahal kamali fiha 11 rakaat. Yang paling sempurna ya pada pelaksanaannya sholat witir ini apa? 11 rakaat. Yusallimu ala ra'si kulli raka'atain. Ya, salam di setiap 2 rakaat. Di 11, kalau 2 rakaat salam berarti berapa kali salamnya? 6 kali. Ya. Setiap 2 rakaat salam, berarti kan 5 kali. 10 rakaat plus 1. Ya. Berarti 5 kali salat untuk yang 5 kali salam untuk yang masing-masing 2 rakaat, summa yakhtimu biwahid atau summa yukhtamu biwahid. Kemudian ditutup dengan 1 rakaat. Ya. Rawa Muslimun an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-witru rak'atun min akhir. Ya, witir itu 1 rakaat penghujung malam. Warwal Bukhari wa Muslimun wa ghairuhuma wal lafzu lahu. Juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dan lain-lain. Ini lafaz yang dipakai adalah lafaz Imam Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ma baina ayyafruga min salatil isya'i ila al-fajri 11 rakaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di antara waktu mereka selesai dari salat Isya sampai fajar itu 11 rakaat, yusallimu baina kulli raka'ataini wa yutiru bi wahidah. Beliau memberi salam setiap antara 2 rakaat dan berwitir dengan 1. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Fa idza sakata al-mu'adhdhinu min salatil fajr wa tabayyana lahu al-fajr wa ja'ahu al-mu'adhdhinu qama raka'a raka'ataini khafif. Ini sampai subuh batasnya. Nah, jika muazin itu setelah selesai dari sholat fajar, maksudnya dari azan subuh, muazin selesai azan subuh, wa tabayyana lahul fajar, dan menjadi jelas bagi beliau bahwa waktu fajar subuh telah tiba, wa ja'ahul muazin, datang muazin. Jadi dulu itu setelah muazin itu azan, misalnya Bilal azan, setelah azan itu Bilal datang ke tempat Nabi SAW. Nah, saat Bilal itu datang, atau kalau subuh juga ada Abdullah bin Umi Maktum ya, yang azan di sholat subuh. Karena azan Nabi SAW untuk sholat subuh itu ada 2. Ya. Jadi azan pertama itu tengah malam. Kemudian ada azan yang kedua. Azan pertama itu biasanya oleh Bilal.
Ya, 2 rakaat. Kemudian azan kedua itu oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, setelah azan waktu subuh itu muazin datang, qama, beliau berdiri, Nabi SAW berdiri, faraka'a raka'ataini khafifataini. Beliau melakukan 2 rakaat yang ringan. 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh. Ringan itu dalam riwayat lain disebutkan 2 rakaat itu, rakaat pertama setelah Al-Fatihah beliau membaca Al-Kafirun, rakaat keduanya setelah Al-Fatihah beliau membaca Al-Ikhlas. Setelah itu beliau beristirahat sejenak. Tsumma taja'a ala shikkihil ayman hatta ya'tiyahul muazzinu lil iqamah. Kemudian beliau berbaring di atas sisi kanan beliau. Beliau berbaring, sisi kanannya di bawah. Hatta ya'tiyahul muazzinu lil iqamah. Sampai beliau didatangi oleh muazzin untuk iqamah. Sebelum iqamah, muazzin datang dulu. Menyampaikan bahwa sebentar lagi iqamah. Lalu kemudian beliau bangun. Beliau masuk qomat. Jadi rakaataini khafifataini huma sunnatul fajr. Ya, 2 rakaat ringan di sini adalah salat sunnah fajr. Atau salat sunnah sebelum subuh. Wa rawa Abu Dawud an Abi Ayyub radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-witru haqqun ala kulli muslim. Witir itu perkara yang hak atas setiap muslim. Hak ini maknanya masyru'un wa matlub, perkara yang disyariatkan dan dituntut. Artinya sangat diharapkan dikerjakan. Faman ahabba yutira bi khamsin falyaf'al. Siapa ingin atau siapa yang menyukai berwitir 5 rakaat maka lakukan. Waman ahabba yutira bi salasin falyaf'al. Siapa yang suka berwitir 3 rakaat maka kerjakan. Waman habba yutira biwahidatin falyaf'al. Siapa yang suka berwitir 1 rakaat maka kerjakan. Jadi minimalnya 1 ya. Paling banyak tadi berapa? 11. Ya, setiap 2 rakaat salam. Nanti terakhir 1 rakaat. Ya. Itu tentang salat Salat tahiyatul masjid dan salat witir. Ikhwafillah rahimakumullah, kita satu lagi ya sebelum diskusi, qiyamul lail. Lail biasa disebut tahajud. Kalau dikerjakannya setelah tidur. Qiyamul lail wa huwa ma yusamma bit tahajjudi in fu'ila ba'da an-naum. Qiyamul lail itu juga dinamakan tahajud jika dikerjakan setelah tidur. Wa tahajjudu tarkul wujud. Ini maksud tahajud itu maknanya meninggalkan wujud. Wujud itu apa? Al-wujud itu an-naum, meninggalkan tidur. Ai tarkun naum. Maksud tahajud itu berarti meninggalkan tidur, dia bangun. Wa qiyamul laili sunnatun ghairu muhaddadatin bi'adadin minar rakaat. Ya, qiyamul lail ini sunnah, tidak dibatasi jumlah dari rakaat. Anda mau kerjakan 100 rakaat silahkan kalau buat. Ya. Bisa, karena waktunya panjang. Ya. Orang sekarang 20 rakaat tarawih saja itu kan bisa 1 jam dulu bisa kelar. Ya. Bahkan kurang. Ya. Nah, itu ada ba'dal istiqozi minan naum. Ditunaikan setelah bangun dari tidur. Meskipun tidurnya tidak lama. Misalnya habis isya tidur setengah 8, jam 8, jam 9 bangun, itu sudah boleh. Wa qabla adzanil fajr. Ya, batasnya sebelum azan fajr. Sebelum azan subuh. Wa dalil masyru'iyyati qiyamil laili qauluhu ta'ala. Dalil disyariatkannya qiyamul lail adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa ayyab'asaka rabbuka maqaman. Dari malam itu maka bangunlah engkau tahajud, tinggalkan tidur sebagai salat nafilah bagimu, ya, semoga Rabbmu mengangkatmu ke derajat kedudukan yang utrukul hujud, ini tinggalkanlah hujud, wa huwa naum, yaitu wakum, bangunlah, wasolli, lalu sholat, wa qara'il Quran, dan bacalah. Nafilatan lak tadi itu maknanya ziyadatan alal faraidil mafrudati 'alaika khas, sebagai tambahan atas sholat-sholat fardu, ya, atasmu khusus. Ya, jadi dari ayat itu tadi
Sebagian ulama mengatakan sholat lail bagi Nabi SAW itu hukumnya fardu, bukan sunnah. Ya, fardu. Tapi bagi umatnya sunnah. Kemudian riwayat yang lain, warwa Muslimun wa ghairuhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan oleh Muslim dan lain-lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyus salati afdalu ba'dal maktubah. Pernah ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakah salat yang afdal setelah salat fardu? Qal, beliau bersabda, as-salatu fi jawfil lail. Salat di tengah. Di jawful lail itu maksudnya batinuhu wa sa'atu tafarruqi fihi lil ibadah. Itu tengah malam ya, waktu yang orang itu banyak tidur ya. Dan ada yang bangun melaksanakan qiyamul lail. Baik, ikhwafillah rahimakumullah, itu dulu pengantar kita pada kesempatan malam hari ini. Kita bahas 3 tadi ya. Jadi yang pertama tentang sholat tahiyatul masjid, kemudian yang kedua witir, yang ketiga sholat qiyamul lail ya. Masih ada lagi sebetulnya beberapa, tapi ini insya Allah kita akan bahas di pertemuan mendatang. Ini sholat duha dan sholat istikharah. Tapi pertemuan mendatang ya. Silakan jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan, terutama berkaitan dengan 3 sholat tadi ya. Sholat tahiyatul masjid, sholat witir, dan sholat qiyamul lail. Ada? Baik, silakan, Prof. Yang di kolom Zoom nanti bisa juga memanfaatkan fasilitas chat ya. Silakan pertanyaannya disampaikan tulis. Silakan. Waalaikumsalam. Karena itu kan kalau saya ini ada dari ya. Baik. Ini ada pertanyaan tentang apakah sholat malam itu lebih afdol dikerjakan sendiri atau berjamaah. Ya. Sebetulnya pada dasarnya sholat-sholat yang kita bahas ini kan bagian pertama ya, sholat sunnah yang pertama. Itu dalam mazhab Syafi'i kan dibagi 2 sholat. Ada sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah, ada yang tidak. Yang kita bahas ini sekarang, ini sholat yang tidak dianjurkan berjamaah. Di semua sholat tadi itu, sholat tahiyatul masjid, sholat duha, yang belum kita bahas ya, sholat witir, sholat qiyamul, itu sebetulnya tidak dianjurkan berjamaah. Kecuali nanti di bulan Ramadan untuk witir itu. Nah kalau di luar Ramadan gimana? Tidak dianjurkan berjamaah. Hanya saja kalau dikerjakan berjamaah sah. Sah. Makanya Nabi SAW, di masa Nabi SAW, beliau itu tidak qiyamul lailnya di masjid. Mengajak orang itu tidak. Beliau sholat qiyamul lailnya di mana? Di rumah. Hanya saja bisa berjamaah. Karena dari riwayat yang menyebutkan ada sahabat itu datang berjamaah. Misalnya ya kisahnya Anas bin Malik. Ya, Nabi SAW sedang sholat malam, dia ikut di belakang. Dan Nabi tahu, dia ikut. Karena dalam riwayat itu disebutkan dia berada di sebelah kiri Nabi, lalu Nabi menggesernya sebelah kanan. Nah, gitu ya. Jadi dikerjakan berjamaah boleh ya. Apalagi kalau dimaksudkan untuk pembelajaran. Bagus, lebih bagus lagi ya. Misalnya di beberapa pondok ya. Bahkan secara umum pondok pesantren itu menghidupkan sholat ini, ya, qiyamul lail ini, dan sebagai bentuk pembelajaran santri dibangunkan bersama-sama menunaikan. Ya. Atau juga misalnya nanti sholat duha kita bahas ya, sholat duha itu sebetulnya anjuran asalnya itu tidak disunahkan berjamaah. Tapi kalau dikerjakan berjamaah ya, apalagi kalau dimaksudkan untuk pembelajaran, ya misalnya di anak-anak sekolah ya. SD misalnya ya, diajari sholat duha, bagus ya sebagai bentuk pembinaan ya, kemudian bisa dibangun. Nah, di masa Nabi juga pernah dilakukan berjamaah seperti tadi sholat malam, tapi tidak beliau panggil sahabat ayo berjamaah, tidak.
Misalnya dalam satu peristiwa itu, ya, tadi yang seperti tersinggung, Nabi sholat ada sahabat yang ya. Ada pertanyaan di kolom chat ini. Apa boleh niatkan tahiyatul masjid digabung dengan sholat qobliyah, sholat asar? Jadi kita sholat hanya 2 rakaat, tapi kita niatkan 2 sholat. Ya tadi sudah kita bahas ya di awal ya. Jadi sholat tahiyatul masjid itu sebetulnya bukan sholat tersendiri. Dia itu boleh sholat apa saja, yang penting minimal 2 rakaat. Bisa sholat apa saja, yang penting dilaksanakan ketika orang itu masuk masjid sebelum duduk. Jadi saat Anda masuk masjid, ya, orang sudah qomat, ya langsung saja sholat fardu. Itu sudah dianggap memenuhi tuntunan Nabi SAW untuk sholat tahiyatul masjid. Begitu. Ya. Jadi jangan masuk masjid itu, oh lihat, oh ini jamak sholat subuh. Oh bacaan imamnya panjang, saya sholat sunnah dulu 2 rakaat. Ya keliru. Kalau imamnya sudah sholat, ya sholat sendiri. Ya. Sholat tahiyat masjid itu sudah masuk. Jadi sekali lagi tidak harus sholat khusus. Ya. Kemudian bagaimana kalau sudah witir setelah sholat isya, tetapi ketika bangun sholat tahajud ternyata sudah witir lebih awal, apa bisa witir kembali? Witir itu sekali saja. Jadi witir sekali saja. Ya, kalau sudah witir tadi sebelum tidur, nanti malamnya tahajud boleh, tapi tidak usah witir lagi. Ya, karena di hadis yang lain Nabi SAW sebutkan la witrani fi lailah, tidak ada 2 witir di satu malam. Satu kali saja. Jadi kalau sudah witir tadi di malam sebelum tidur, nanti bangun lagi, apa boleh sholat tahajud ya, boleh. Orang kan sholat tahajud memang nggak ada batasnya berapa. Atau di bulan Ramadan kita tarawih di masjid sekaligus ikut witir ya nggak apa-apa. Nanti sahur bangun, misalnya sahur bangun jam berapa? Jam 3, misalnya setengah. Itu kan waktu subuh masih panjang. Kalau Anda mau sholat, ya boleh sholat tahajud lagi. Kan sudah bangun kan? Sudah tidur tadi bangun. Boleh sholat tahajud. Tapi kalau tadi sudah witir, tidak witir lagi. Ya, Allah a'lam. Apakah boleh sholat tahajud tanpa tidur dulu? Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Ya. Dalam mazhab Syafi'i tahajud itu setelah tidur. Ya. Kemudian ada lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa mazhab yang paling banyak digunakan di Indonesia dan bolehkah kita menggunakan lebih dari satu mazhab? Ya, mazhab di Indonesia memang mayoritasnya mazhab Syafi'i. Nah, apakah boleh menggunakan lebih dari satu mazhab? Ya, sebetulnya ada catatannya, ada yang boleh, ada yang nggak boleh ya. Insyaallah di waktu yang lebih lapang ya kita bahas. Baik, silakan. Assalamualaikum. Ya. Sudah? Ya. Nah, sholat tahiyatul masjid ini dianjurkan ketika orang itu masuk masjid kapan saja. Termasuk ketika sholat Jumat, ketika hari Jumat khotib sudah khutbah. Itu tetap disunnahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Meskipun khotibnya sudah khutbah. Kecuali kalau khutbahnya sudah selesai. Sholat Jumat. Ya, nggak usah tahiyatul masjid. Atau belum selesai tapi dugaan kita sudah sedikit lagi. Misalnya sudah khutbah kedua berdoa misalnya, oh ini sudah hampir habis. Maka kita tidak sholat saat itu, tapi kita menunggu. Kita menunggu dalam keadaan berdiri. Sehingga nanti ketika sholat Jumat itu juga sekaligus dengan sebagai tahiyatul masjid. Bisa dipahami ya? Satu lagi terakhir ya, karena waktunya. Silakan. Ya, kalau terlambat boleh dikodok. Ya. Saya tidak bahas panjang ya karena sudah bahas di teman. Jadi jawabannya boleh ya. Jadi kalau ada orang, ini tadi pertanyaan begini, ada yang terlambat qobliyah subuh, pahalanya besar tapi terlambat bangun misalnya. Gimana caranya? Datang karena terlambat bangun orang sudah sholat subuh gimana? Iya dahulukan sholat fardu. Qobliyahnya nanti bisa diqadha.
Nah, qadanya setelah sholat subuh. Hanya saja dianjurkan di rumah. Jangan di masjid, nanti orang bisa salah paham. Ya, bisa menimbulkan fitnah. Jadi qadanya pulang ya, ke kos atau rumah sholat. Situ ya. Dan satu lagi terakhir di kolom chat, Waalaikumsalam. Apa yang didahulukan, tahiyatul masjid atau majelis ilmu ketika memasuki masjid dan ada majelis ilmu di masjid tersebut? Kalau majelis ilmunya sudah mulai, ya maka didahulukan majelis ilmu dibandingkan sholat sunnah. Ya, ini kalau majelis ilmunya sudah mulai. Tapi kalau belum mulai, misalnya orang masih dulu kumpul, masih di beberapa masjid itu bahkan ada seremonial pembukaan, ya belum materinya lah, masih apa dulu ya, sambutan lah ya, atau masih tilawah Al-Quran misalnya. Nah itu sholat tahiyatul masjid boleh. Tapi kalau materi sudah mulai kita terlambat, dahulukan majelis ilmu. Ya, Allahu a'lam. Kita cukupkan dulu ikhwafillah ya. Insya Allah pembahasan sholat sunnah ini kita akan lanjutkan di pertemuan mendatang ya. Masih ada beberapa lagi sholat sunnah yang tidak dianjurkan berjamaah. Belum kita bahas, yaitu sholat duha dan sholat istikharah. Ya. Ya. Satu lagi dan sholat sunnah mutlak ya. Saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang benar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya close ikhwah fillah ya.